Dan itu pun dalam kondisi yang aman, artinya ketika tertimpa benda-benda itu ya mereka dalam kondisi yang aman, dilatih untuk itu. And emergency service plan, jadi perawat juga mengelola bagaimana pelayanan emergency yang dilakukan di sekolah. Misalkan ketika terjadi kebakaran, misalkan apa yang dilakukan perawat ini, kan gitu. Jadi K3-nya juga main di sana. Kemudian emergency, misalkan kondisi-kondisi darurat, misalkan ada staf yang mau serangan jantung, kemana harus telepon, kemana harus nomor berapa yang, jadi mereka akan kolek nomor-nomor telepon penting berkaitan dengan upaya emergency seperti itu. Kemudian menyediakan pendidikan kesehatan and staff wellness program dan program wellness, program kesejahteraan. Kesejahteraan berarti ini intinya adalah staf itu sudah dalam kondisi sehat, tapi kita mempertahankan kesehatan itu agar tetap senantiasa ada, sehingga program misalkan kayak senam pagi, aktivitas fisik, manajemen stres, kemudian manajemen mungkin berat badan ataupun food combining atau yang lainnya itu bisa dilakukan oleh perawat. And provide health education, pendidikan kesehatan, ya, pendidikan kesehatan. Memastikan student compliance with state and local regulations related to health and safety. Artinya bahwa perawat memastikan keterkaitan antara sekolah dengan regulasi berkaitan dengan kesehatan dan safety-nya, regulasi atau aturan yang berlaku. Jadi tentu bahwa sekolah di tempat perawat tersebut bekerja, dia kan ada di bawah atau wilayah kerja. Kalau di Indonesia ya wilayah kerja Puskesmas kan gitu. Nah di sana ada regulasi yang berkaitan dengan upaya kesehatan. Nah itu perlu kita identifikasi juga dan kita ikuti bagaimana regulasi itu dijalankan. And then identify school health needs and advocate for necessary resources. Nah kemudian mengidentifikasi kebutuhan kesehatan sekolah dan mengadvokasi terhadap sumber-sumber yang penting, sehingga dengan demikian akan diketahui apa sih yang dibutuhkan sekolah. Di sini misalkan seorang perawat sekolah baru, katakanlah begitu ya, apa sih yang dibutuhkan sekolah ini? Nah tentukan ini mengidentifikasi health need, kebutuhan kesehatan di sekolah tersebut, kemudian mengidentifikasi juga atau mengadvokasi necessary resources, sumber-sumber yang penting di situ apa. Misalkan keberadaan dari akses jalan raya misalnya, itu kan juga sumber untuk ini penanganan safety juga kan. Bayangkan saja ketika sekolah itu memang agak jauh, agak sulit dijangkau, sulit misalkan akses masuknya aja terhalang, misalkan mobil aja nggak bisa masuk misalkan. Nah, bagaimana ketika terjadi kebakaran, kan repot juga. Kadang budaya Indonesia itu kan nonton, apalagi kondisi di padat pemukiman seperti itu kan repot juga. Nah, seperti itu tentu sekolah-sekolah yang demikian memang perlu bagaimana perawat itu nanti bisa mengadvokasi mungkin penyediaan jalan, mungkin penyediaan akses keluar masuk yang lebih leluasa begitu. Nah, ini peran perawat. Nah, kemudian dari standar praktik keperawatan sekolah menggunakan dasar pengetahuan klinis dan melakukan praktek keperawatan kesehatan sekolah. Satu ya, dasar pengetahuan kliniknya harus matang. Kemudian menggunakan sistematik dan artinya bahwa kalau kita menggunakan sistem, sehingga bahwa satu masalah ini, misalkan masalah itu kan keterhubungan antar subsistem yang saling mempengaruhi. Dengan sistem ini harapannya lebih tepat di dalam analisis gitu, sehingga masalah kesehatan pun tidak hanya bisa dilihat dari individu per individu, tidak, tetapi juga dilihat dari sisi regulasinya gimana,
potensi di situ gimana, regulasi internal sekolah gimana, regulasi yang ada di wilayah tersebut seperti apa itu. Sehingga harapannya dengan demikian nanti ketika perawat menjalankan praktik, problem solving yang dijalankan betul-betul bisa komprehensif gitu. Kemudian ketiga, perawat sekolah berkontribusi pada pendidikan siswa dengan pendekatan proses keperawatan. Sehingga kalau tadi by definition bahwa perawatan sekolah tadi termasuk academic success, nah disinilah peran perawat berkontribusi pada bagaimana perawat ini dia mampu memfasilitasi siswa dia sukses dalam hal pendidikannya gitu. Bisa lulus, prestasi juga bagus, prestasi tidak ketinggalan jauh dari yang lain gitu. Dengan pendekatan proses keperawatan. Tentu kalau proses keperawatan kita tidak lupa kan ya ada nursing proses, ini kan teori Orlando ya, proses perawatan dari asesmen sampai evaluasi. 5 step ya, ada 5 tahap proses keperawatan itu. Dengan pendekatannya itu yang dipakai. Kemudian perawat sekolah menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif dalam masalah komunitas. Nah, tentu komunikasi menjadi penting, bahkan menjadi terapeutik gitu ya pada kondisi tertentu, komunikasi terapeutik. Nah, yang kita gunakan di sini komunikasi yang efektif. Jadi kalau komunikasi efektif tentu ada komunikasi yang tidak efektif, komunikasi fungsional atau disfungsional. Nah, yang perlu ditekankan adalah kemampuan komunikasi yang fungsional dalam masyarakat tugas. Kemudian perawat membangun dan memelihara program kesehatan sekolah secara komprehensif. Nah, ini standar praktik tata sekolah. Kemudian perawat melakukan kolaborasi dengan tenaga lain, kemudian kolaborasi dengan masyarakat. Nah, ternyata perawat juga perlu nih kolaborasi dengan masyarakat dalam hal apa nih? Misalkan sistem pelayanan berfungsi sebagai aliansi antara sekolah dan masyarakat. Jadi ada keterhubungan antara masyarakat dengan sekolah. Nah, ini banyak dikembangkan sehingga beberapa teman itu mengembangkan keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sekolah itu. Nah, fokus kita kan ke kesehatan nih. Kemudian 8, perawat sekolah membantu klien ini, siswa, keluarga, dan komunitas untuk mencapai kesejahteraan yang optimal melalui pendidikan kesehatan. Kemudian penelitian dan praktik inovatif dalam pelayanan kesehatan sekolah. Jadi peran-peran ini termasuk sebagai researcher, kemudian sebagai edukator, ya di situ. Peran sekolah meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan profesional. Oke, kita ada pertanyaan silakan monggo. Saya singkat saja ya. Any questions please? Ada pertanyaan? Peran perawat? Oke, belum ada. Saya lanjutkan. Nah, kita lihat bagaimana proses keperawatan komunitas pada area kesehatan sekolah. Nah, ini kalau kita menggunakan sistem Lancaster, jadi ada 5 faktor risiko yang bisa kita kelola. Yang pertama adalah faktor risiko dari biologis. Biologis ini ya usia, jenis kelamin, data demografi itu masuk di faktor biologis ya. Kemudian perilaku tergaya hidup. Perilaku ini tentu kalau kita bicara perilaku kesehatan maka ada 3 hal penting: pengetahuan, sikap, dan tindakan atau keterampilan. Lifestyle gaya hidup termasuk di dalamnya. Kemudian lingkungan, tentu lingkungan sekolah terutama ya, baik lingkungan fisik, sosial ataupun lingkungan psikologis yang ada di sekolah tersebut. Kemudian ekonomi, pembiayaan upaya kesehatan sekolah, kemampuan orang tua siswa terkait dengan sosial ekonomi, bagaimana keluarga itu atau kemampuan orang tua siswa itu dalam pembiayaan upaya kesehatan sekolah. Life event ini kejadian hidup, bisa itu normatif atau non normatif, bisa kejadian yang sifatnya normal, kejadian hidup sehari-hari, ataupun yang kejadian hidup yang tidak normal begitu, artinya mungkin ada accident kemudian ataupun kejadian yang lain itu dalam rangka
faktor risiko ya, faktor risiko yang perlu dikaji kalau kita menggunakan pendekatan dari Standar Lancaster 2009. Nah, kemudian termasuk juga identifikasi kebijakan pemerintah terhadap pelayanan kesejahteraan dan keringan sasaran praktik nih. Jadi kalau di sekolah kebijakan yang ada kan ada UKS ya, UKS upaya kesehatan sekolah itu nanti juga perlu identifikasi. Nah, ini kita coba terapkan kalau kita menggunakan pendekatan CAP, Community Partner. Nah, populasi di sini, klien kita, posisi di tengah di sini, nah mereka adalah tadi klien itu di sini disebutkan bahwa sekolah atau siswanya, kemudian staf juga siswa, keluarga dan komunitas, ya. Kliennya berarti siswa, keluarga dan komunitas dan masyarakat sekitar gitu. Itu adalah kliennya. Nah, tentu Mas ingat bahwa kalau pendekatan ini menggunakan ada 8 subsistem ya, mulai dari environment, education dan seterusnya. Nanti kita coba terapkan. Nah, kemudian kita coba lihat nih, yang core-nya atau inti komunitas yang di tengah ini, yang perlu kita lihat di antara adalah pertama perilaku kesehatan. Nah, ini pola konsumsi terutama, nah ini nutrisi ya. Isu saat ini yang masih ada itu kan stunting. Stunting pada masa sekolah kan masih banyak. Nanti mohon berkenan untuk nyari insiden prevalensi atau data epidemiologi berkaitan dengan kebutuhan nutrisi atau masalah nutrisi terjadi pada siswa. Kalau pada siswa saat ini, selain stunting, itu juga bisa underweight ataupun overweight. Dengan pola yang ada saat ini. Jadi overweight pada usia atau obesitas dini atau itu ya. Pada anak sekolah kadang malah sudah bisa ditemukan beban berat badan. Di samping masalah isu saat ini yang lebih berisiko ya, yang stunting tadi gitu. Kemudian apa program peningkatan kualitas nutrisi sekolah? Di Indonesia kan ada ya, kantin sehat ya. Kantin sehat, nah, itu nanti bisa kita kelola di sana. Kita bukan jualan, tetapi kita mengelola apakah ataupun bahkan mengajari bagaimana kantin di situ, di sekolah itu memberikan atau menyajikan makanan yang memang memenuhi standar-standar kualitas nutrisi yang dibutuhkan. Ingat bahwa usia sekolah adalah masa tumbuh, jadi seperti misalkan kayak penambahan zat aditif, pewarna, kemudian penyajiannya, terus bagaimana terhindar dari faktor-faktor dan itu menjadi program dari perawat. Kemudian pengetahuan tentang nutrisi siswa, guru dan keluarga. Kecuali begini, kalau misalkan nutrisi itu memang sudah ada vendor atau sudah ada dari sekolah yang menyediakan nutrisi, kan ada ya, sekolah swasta misalkan di Semarang itu ada, jadi makan siang pun di sekolah. Nah, berarti kan memang di situ ada nutrisionis juga, ada perawatan juga di sekolah itu. Kemudian dia akan mengkaji, akan menilai bagaimana nutrisi itu disajikan. Nah, kalau di yang misalkan tidak menyediakan makan siang sekolah itu, berarti kantin kan yang memungkinkan bisa diakses oleh siswa kan. Jadi tentu promosi kesehatan atau mungkin bagaimana penyediaan makanan sehat itu tidak cukup hanya pendidikan sehat, tetapi regulasi juga iya. Artinya melalui kepala sekolah ya, kepala sekolah memberikan regulasi, ketentuan, aturan cara dagangan, cara berdagang, terus penyajiannya, terus jenis makanannya diatur oleh sekolah itu gitu. Mungkin lemak atau gorengannya berkurang, misalkan begitu. Kemudian penggunaan penyedap rasa mungkin tidak boleh ataupun yang lain. Ya. Jadi hal-hal berkaitan dengan syarat nutrisi yang sehat itu diterapkan di sekolah. Kemudian kebiasaan merokok pada siswa dan staf. Siswa kalau di sini kan mulai dari sampai 12 tahun. Mungkin nggak ya ada merokok ya. Bisa jadi ya. Faktanya ada ya. Faktanya ada. Ini maksud saya nanti kalau kita bicara usaha sekolah ya bisa jadi. Tapi terutama ya ini ya pada staf gitu ya. Terutama di staf. Kalau siswa ya enggak. Ini sangat jarang ya.
kita bicara usaha sekolah kan yang 6 sampai 12 tahun gitu ya. Stafnya terutama ya, bagaimana mereka mungkin ada apa ya, tapi kan undang-undangnya nggak boleh ya, tempat umum termasuk sekolah kan nggak boleh merokok, termasuk kampus atau sekolah kan nggak boleh merokok. Nah stafnya ini bagaimana, apakah patuh atau tidak, kan akan dilihat oleh siswa. Kemudian perilaku kesehatan yang lain, latihan dan aktivitas physical activity. Apa pola istirahat dan aktivitas di sekolah, kesempatan dan jenis rekreasi yang ada, kemudian keamanan alat saat olahraga. Nah ini perlu dicek, perlu diidentifikasi. Kemudian penggunaan pengobatan. Adakah populasi sekolah yang melakukan pengobatan rutin? Nah tadi kan di antara peran perawat termasuk adalah memantau, memastikan, memonitor bahwa siswa yang menjalani pengobatan rutin, pengobatan karena penyakit kronis tertentu, nah itu perlu teridentifikasi. Terus caranya bagaimana? Idealnya memang kalau perawat sekolah ini betul-betul menjalankan peran dia, maka dia akan kayak punya CM, catatan medik ya istilahnya gitu ya. Satu persatu data lengkap, mulai dari asesmen ya head to toe lah, satu persatu dicek gitu ya. Terus nanti perkembangannya akan terpantau melalui catatan tersebut. Kalaupun ada misalkan pengguna pengobatan, apa jenis pengobatannya? Cancer kah? Atau mungkin pengobatan yang sifatnya mungkin endokrin, atau pengobatan yang lain sifatnya adalah dia harus patuh dalam konsumsi obat. Kemudian pengajian inti komunitas dari faktor biologis usia. Nah, perlu dikaji komposisi usia populasi anak sekolah, siswa dan gurunya. Kemudian apakah terdapat anak dengan keterlambatan perkembangan. Nah, ini. Jadi kan perlu dicek di DST kan ya, di DST. Bisa nggak ya di DST itu? Kalau kelas 1 mungkin bisa ya, Denver itu. Kan kalau Denver itu sampai 6 tahun ya. Jadi mungkin pakai instrumen yang lain untuk mengetahui perkembangan dari anak usia sekolah ini. Kemudian apakah terdapat isu perkembangan yang spesifik berhubungan dengan populasi siswa, perkembangan seksual barangkali, ya. Nah genetik kemudian, nah nanti sebetulnya bahwa item-item ini nanti bisa kita tuangkan ke dalam ketika kita menuangkan semacam tadi catatan-catatan atau lembar catatan untuk siswa gitu. Genetik bersifat di genetika, bagaimana proporsi anak siswa laki dan perempuan, ras, suku, etnik, populasi, predisposing faktor, genetik, dan penyakit tertentu, DM, kemudian penyakit yang memang ada kaitannya dengan genetika gitu, kita identifikasi di situ. Nah, fungsi fisiologis, apakah ada masalah kesehatan, prevalensi penyakit tertentu, kemudian insiden penyakit penular yang saat ini sedang tren, COVID-19 gitu ya. Kemudian, apakah terdapat siswa yang mengalami, bagaimana cakupan imunisasinya? Nah, kalau pada anak ini kan imunisasi yang wajib, imunisasi dasar kan ya. Berapa banyak yang belum lengkap, berapa banyak sudah lengkap, yang sudah booster berapa, itu perlu diidentifikasi dengan baik. Kemudian sisi psikologisnya, apakah promosi kesehatan telah dilakukan? Kalau dilakukan apa saja? Itu yang pernah dilakukan di sekolah itu apa saja? Siapa yang melakukan? Hasilnya bagaimana? Kalau memungkinkan bisa tahu datanya kan lebih bagus lagi. Dan biasanya kan memang lebih pas lah ada program promosi kesehatan dilakukan di sekolah tersebut. Di Indonesia ya di situ. Dalam memang boleh kok ya. Hubungan antar siswa. Bullying terutama di sini nih, bullying. Ini kadang terjadi dan mungkin kadang karena kurang tahunya masyarakat, bullying atau ngerjani atau apa istilahnya itu ya, perundungan, istilahnya perundungan terhadap siswa yang lain, yaitu kadang dianggap hal yang biasa, kan udah biasa kayak gitu, apa istilahnya perundungan terus apalah, pokoknya bullying lah ya, bullying. Nah itu hasil-hasil riset menunjukkan bahwa bullying itu berdampak buruk terhadap psikologi siswa. Bahkan siswa itu
mungkin tidak mau berangkat sekolah, ngambek kayak gitu. Nah ini perlu dicek. Termasuk gini pengalaman pribadi ini. Jadi pernah anak saya itu mengalami bullying di antara teman yang lain. Kenapa? Jadi di rumah pelampiasannya malah ke ibunya gitu, pelampiasan marah-marah, kemudian berlaku kasar dan sebagainya. Terus saya cek dia nggak mau berangkat sekolah. Ketika mau berangkat sekolah dia malas gitu. Tadi dekati bisa empat mata, kenapa? Ternyata ada dipoyoi begitu dengan penyebutan nama yang sangat dia tidak suka. Itu tidak hanya satu orang dua orang, mau satu dua orang, tapi berkelompok ada 4 orang itu disebutkan nama siapa. Nah inilah salah satu dampak yang ini ya, dampak akut katakanlah begitu ya terhadap siswa ketika ada bullying. Nah ini hubungan antar siswa itu perlu dilihat. Nah yang saya lakukan dilalah itu saya dapat nomor telepon guru kelas itu ya, ada guru kelas, kemudian saya sampaikan panjang lebar itu kalau ditulis mungkin 1 halaman penuh begitu ya terkait dengan bullying gitu. Alhamdulillah setelah itu ada tindakan, kemudian ada teguran dan sebagainya, habis itu fine aja, clear, tidak masalah. Nah ini termasuk bagaimana kualitas hubungan antar siswa perlu perlu dipantau. Nah ketika ada perawat sekolah, nah ini kan bisa melakukan tugas dia bagaimana caranya agar bullying itu bisa diturunkan. Ada beberapa intervensi kok untuk mengatasi bullying itu. Di antara itu ladder itu permainan anak tangga itu loh. Anak tangga, game anak usaha sekolah yang nanti tujuannya untuk menurunkan perilaku bullying. Silakan nanti teman-teman bisa lacak intervensi yang memungkinkan untuk menurunkan sikap atau perilaku bullying pada siswa, karena itu bisa dipakai. Tapi kalau intervensi di komunitas ya sebaiknya memang sudah teruji ya, bukan hanya hasil riset saja, tapi sudah melalui evidence based practice, EBP ya, evidence based practice dan lain. Terus kemudian tipe disiplin yang digunakan di sekolah apakah tepat, fair, and konsisten dilakukan. Nah, disiplin ini berkaitan dengan jam berangkat, gerbang, terus kemudian kedisiplinan seragam, kemudian mungkin potong kuku atau yang lain seperti itulah. Jadi berkaitan dengan intervensi disiplin yang digunakan di sekolah. Kenapa ini perlu dilakukan? Kalau tidak tepat, nah anak kan cenderung menilai dan melihat konsistensi. Ketika ada kesalahan tidak konsisten, misalkan, itu akan tercatat oleh memori dia. Dia akan menggunakan ketidakkonsistensian itu digunakan sebagai alasan untuk dia tidak patuh begitu. Terus kemudian apakah ada tekanan pada siswa untuk berpenampilan tertentu? untuk penampilan, keterpaksaan harus melakukan begini begitu. Untuk sekolah yang lebih tinggi, isu-isu kemarin pernah terjadi di sekolah negeri mewajibkan penggunaan jilbab bagi siswi. Itu jadi masalah. Ini karena tidak semua setuju ya menggunakan, karena kalau mungkin sekolah swasta sah-sah saja, tapi kalau sekolah negeri kan beraneka ragam dari agama, kepercayaan dan sebagainya. Nah ini berkaitan dengan itu. Terus kemudian bagaimana kualitas hubungan antara orang tua dengan sekolah? Nah, ini perlu diidentifikasi, dikaji, demonstrasi. Karena kan begini ya, kalau pengalaman dulu saya pernah dengar cerita ya, guru itu niatnya baik, bagaimana memberikan reward and punishment terhadap siswa. Sekarang kita bicara punishment, hukuman terhadap siswa, mungkin dengan cara dijewer, fisik dulu itu, fisik sudah biasa, mungkin pakai sodo begitu atau kayu dipukul begitu mungkin tidak ada masalah. Sekarang jadi problem luar biasa, mungkin jewer sudah nggak boleh, mukul apalagi. Orang anak sekolah pulang sekolah belum saatnya pulang udah pulang duluan karena takut dengan guru,
lapor orang tua, wah terjadi pertarungan guru dengan orang tua, kan ngeri, kan mengerikan. Saya pernah dengar cerita dulu, kan berapa ya, tahun 80 sekian kali ya, orang tua nggak terima, kemudian dia menuju sekolah, gurunya ditantang gelut. Ya Allah, itu dulu ya, sekarang nggak ada. Sekarang udah banyak metode-metode yang lebih bersahabat begitu, tidak harus pakai jewer menjewer begitu ya. Kemudian pengkajian subsistem yang lain, tadi ini ya, ini adalah pengajian inti komunitas. Inti komunitas itu yang di tengah-tengah ini, core-nya ini. Nah, ini tengah-tengah ini core-nya inti komunitas. Nah, sekarang kita coba untuk pengajian yang subsistemnya, mencakup lingkungan sampai nanti rekreasi. Nah, ini kan visi sekolah. Apa yang perlu dikaji ini? Status bangunan sekolah, letak sekolah, apakah ada hasil dekat sekolah, mungkin polusi udara, mungkin polusi kimia, bagaimana dengan alat-alat yang memungkinkan menyebabkan accident kayak gitu. Nah, itu perlu dicek, dikaji. Para sekolah akan mengkaji hazardous agent, bisa ya macam-macam, mulai dari fisika, kimia, biologi kayak gitu. Kemudian adakah area untuk bermain yang aman? Nah, area bermain, namanya anak itu kan butuh bermain juga. Tidak mungkin anak saya sekolah itu dia akan, namanya sekolah tidak ada jam istirahat. Nah, pasti ada tempat area bermain yang aman kan gitu. Kemudian apakah alat permainan itu juga aman? Nah, itu dikaji. Aman dan bahwa safety itu safety. Ya slippery, kemudian licin ya, licin. Anak-anak sekolah kan suka lari-lari gitu. Yang SMP aja masih sukanya lari-lari, apalagi anak SD. Kemudian apakah terdapat binatang di lingkungan sekolah? Binatang artinya nanti kan berkaitan dengan keberadaan penyakit tertentu yang bisa ditularkan melalui vektor hewan, ya. Anjingkah, kucingkah, kemudian kecoa atau apa ya gitu ya. Kemudian terdapat tanaman beracun alergi di lingkungan sekolah. Saya pernah baca artikel bahwa ada satu jenis tanaman tertentu, tanaman jenis perdu yang ada di tengah jalan, pulau jalan. Karena ada tanaman perdu itu ternyata itu beracun. Nah, itu perlu kita identifikasi. Kok perawat sampai biologi juga dipelajari ya, tanaman beracun atau tidak ya. Artinya kita kenali apakah tanaman itu beracun atau tidak, atau menimbulkan alergi bagi siswa atau bagi siapapun yang dari lingkungan itu. Atau juga tanaman yang berduri, kan repot. Tanamannya kaktus semua di situ, kan repot. Anak mau bermain gimana kaktus semua. Kemudian keadaan di lingkungan sekolah, panas, penerangannya gimana, ventilasi cukupkah gitu. Nah, tentu kalau lingkungan sekolah ini berkaitan dengan bangunan, kan sudah ada standar ya, standar di pemerintah, standar Depkes, bagaimana ruangan itu dalam kondisi yang tetap sehat, ventilasi dihitung, ya, penerangan nanti dipertimbangkan, berapa lux, ventilasi berapa persen, itu idealnya kan 20%. Kemudian kondisi panas atau tidak. Jarang kalau sekolah SD yang negeri itu pakai AC. Mungkin swasta ya ada yang AC gitu ya, bagus lah, lebih sehat gitu. Tapi kalau sekolah negeri ya seperti itulah ya, memang kondisi seperti itu. Mungkin ada yang AC ya, tapi itu saya kira bukan program pemerintah, tapi mungkin dari orang tua yang begitu. Kemudian tingkat kebisingan di luar sekolah, jelas ini berkaitan dengan terganggu atau tidak ini mereka di dalam proses belajar mengajar. Dekat pabrik misalkan, ya repot. Tentu sekolah-sekolah itu memang dijauhkan agak sedikit jauh dari pemukiman gitu. Mungkin kalau di daerah saya pinggir sawah gitu. Agak masuk dalam jalan raya agak jauh, jadi suara bisingan motor itu nggak terlalu mengganggu. Kemudian apakah berisian makanan kuat untuk menjaga penyakit menular dan kecacingan? Nah, ini pengalaman saya untuk yang masalah kecacingan itu dulu di Jabar, di Depok pernah ada program eradikasi kecacingan ya, kaki gajah, filariasis, eradikasi filariasis. Semua yang ada di situ harus konsumsi obat cacing saat itu. Nah, kalau memang di daerah-daerah tertentu itu ada
endemi gitu ya, endemi filariasis ya, termasuk anak swasta sekolah ini dia akan konsumsi obat tersebut gitu. Kemudian apakah fasilitas toilet baik dan adekuat? Wah ini pengalaman saya ini. Dulu saya SD itu, waduh benar. Apa kamar mandi gak ada airnya, repot itu. Waco bener. Tapi sekarang saya kira lebih baik ya. Adekuatnya jumlahnya. Itu ada aturan. Coba nanti dicek kalau satu toilet itu untuk berapa orang gitu. Jadi misalkan fasilitas umum ya, fasilitas umum itu dalam hal keseharian itu satu dihuni atau aktivitas di situ ada sekian ratus orang. Kalau sekian ratus ini dibutuhkan berapa toilet? Ini adekuat. Dan baik itu dalam kondisi bisa difungsikan. Sudah airnya nggak ada, aromanya nggak sedap, terus sabunnya nggak ada, gimana mau sehat gitu. Ya saya kadang dapat cerita itu dari anak saya. Tadi pipis di sana tuh nggak ada sabunnya ya. Lah kenapa? Nggak tahu, nggak ada sabunnya. Airnya macet. Itu. Nah, jadi lingkungan fisik menjadi sangat penting. Apalagi sekarang itu kan PHBS nanti mau dicek ya program PHBS institusi sekolah. Di antara kan cuci tangan tuh. Gimana mau memberikan pembelajaran yang baik mahasiswa untuk cuci tangan, airnya tidak ada, atau mungkin tempatnya tidak ada, hanya sekedar teori, ya susah kalau teori. Nah, jadi di samping toiletnya, kemudian juga fasilitas cuci tangan di air mengalir. Gitu. Kemudian adakah bahaya listrik yang mungkin bisa membahayakan siswa gitu ya, juga perlu dicek. Nah, kebersihan lingkungan sekolah yang pertama dia kantin sekolah, kamar mandi, keberadaan debu, kebisingan, PHBS, ketersediaan ruang UKS dan sebagainya. Nah ini perlu dikaji semua. Dengan fisik sekolah itu yang perlu dikaji. Dengan fisik ya. Ada pertanyaan silakan Bapak Ibu.